Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru yang banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman guru honorer yang sudah melakukan resume di portal SSCASN, terutama pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 serta pelamar umum. Jadi yang mereka pertanyakan ini adalah terkait dengan tes CAT BKN. Mereka katakan bahwa tolong kisi-kisi soalnya, bocoran-bocoran materinya seperti apa. Nah, di sini kami akan membahas terkait dengan tips dan strategi jitu untuk P2 dan P3 P4 agar berpotensi lolos di seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi salah satu penentu kelulusan Bapak Ibu pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 serta P4 di P3K Guru 2023 yaitu melakukan resume di portal SSCSN. Artinya ada formasi yang bisa didaftar. Kemudian adalah belajar. Nah, itu yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu P2, P3, P4 wajib belajar. Alasannya kenapa? Karena nantinya di seleksi P3K Guru 2023 untuk P2, P3, P4 penentu kelulusan Bapak Ibu apabila mendapatkan nilai terbaik atau nilai tertinggi melalui tes CAT BKN. Pertanyaannya, apa yang harus dipelajari? Nah, itu yang penting sekali Bapak Ibu pahami ya. Apa yang harus dipelajari? Tentunya kita tidak boleh asal belajar Bapak Ibu. Kita tidak boleh keluar dari rambu-rambu materi yang akan diteskan. Jangan sampai lain yang Bapak Ibu pelajari, lain yang masuk. Nah, itu yang admin takutkan. Oleh karena itu, admin akan secara hati-hati memberikan bocoran kisi-kisi materi yang Bapak Ibu bisa cari materinya di Google atau browsing berdasarkan informasi resmi. Nah, di sini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja unit untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Di sini jelas sekali ada bocoran materi yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi untuk mencari materinya di internet, teman-teman ya. Ataupun Bapak Ibu bisa mengikuti tryout dan mencocokkan dengan apa yang ada di Kepmenpan RB ini. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, kita langsung saja to the point ya. Bapak Ibu guru yang masuk dalam kategori guru honorer P1, P2, P3, P4 itu terbagi dua di tahun 2023. Ada yang dikatakan kebutuhan khusus dan ada yang dikatakan kebutuhan umum. Kalau dikatakan kebutuhan khusus berarti P1, P2, P3. Sedangkan kebutuhan umum berarti pelamar umum. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan tes CAT ya. Tes CAT Bapak Ibu ya, tes CAT BKN, yang mana tes CAT BKN ini akan diikuti oleh P2, P3 dan juga pelamar umum Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, nantinya untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dan pelamar prioritas 4 atau pelamar umum itu akan mengikuti seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural. Itu ada pada diktum ke-14. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, ini ada di diktum ke-14. Ini resmi Bapak Ibu, bukan admin mengada-ngada. Ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, yang mana kira-kira materi untuk seleksi kompetensi teknis? Bapak Ibu bisa memperhatikan secara mendetail apa yang kami sampaikan supaya nantinya Bapak Ibu bisa mencarinya di Google ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita lihat ya untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 di sini dikatakan dan wawancara ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga penentu kelulusannya akan mengikuti tes wawancara. Sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem komputer asis tes atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi nantinya wawancaranya dengan tes kompetensinya itu akan dilakukan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, bukan lagi dilakukan atau dilaksanakan oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini ya kita coba cek di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia ya.
ada di diktum ke-20. Ini kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisi materinya ya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Kalian belajar, teman-teman P2, P3, P4 belajar berdasarkan informasi resmi. Nah, di sini dikatakan di diktum ke-20 Bapak Ibu ya, di diktum ke-20, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi materi kompetensi teknis. Nah, materi kompetensi teknis ini teman-teman bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Oke, bagaimana dengan P2 dan P3? Nah, Bapak Ibu, guru honorer P2 dan P3, nanti untuk kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu adalah situasional judgment test, atau soal-soalnya nanti untuk kompetensi teknis P2 dan P3 itu terkait dengan pembelajaran sehari-hari di kelas. Saya ulangi, pembelajaran sehari-hari di kelas, kemudian kinerja guru, dan yang ketiga itu adalah kompetensi guru. Saya ulangi ya, untuk kunci utama untuk soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, yang pertama itu adalah terkait dengan pembelajaran di kelas, kemudian yang kedua adalah terkait kinerja seorang guru, dan yang ketiga itu terkait dengan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu mencari materi-materi terkait dengan pembelajaran di kelas, atau mencari informasi terkait kasus-kasus pembelajaran kemudian dipecahkan, atau Bapak Ibu mencari materi di Google terkait dengan kinerja guru, tupoksi guru, atau kompetensi positif seorang guru. Itu adalah lingkup materi untuk kompetensi teknis P2 dan P3. Sedangkan untuk P4 materinya itu ya seperti itu, ada matematika, yang jelasnya pengetahuan, ada IPA, ada bahasa Indonesia, itu untuk pelamar umum. Tapi kalau P2 dan P3, saya ulangi, materi soalnya itu terkait dengan pembelajaran di kelas, kinerja guru, dan juga tupoksi guru Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk soal kompetensi teknis. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas soalnya. Nah, bagaimana dengan kompetensi manajerial? Nah, kalau kompetensi manajerial untuk P2, P3, dan P4 itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini dia kisi-kisinya Bapak Ibu ya, kisi-kisi bocoran materinya. Bapak Ibu tinggal cari materi contoh soalnya. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi. Yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, kemudian pengambilan keputusan. Ini untuk materi kompetensi manajerial P2, P3, P4. Cari contoh soal untuk 8 kompetensi khusus kompetensi manajerial. Cari contoh soal terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Insya Allah nanti soalnya tidak akan jauh berbeda dengan kompetensi yang dapat diukur berdasarkan apa yang kami sampaikan ini. Ini ada 8 kompetensi untuk materi kompetensi manajerial P2, P3, P4 ya. Yang membedakan itu cuman kompetensi teknis ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan materi kompetensi sosiokultural? Nah, di sini dibahasakan juga untuk kompetensi sosiokultural Bapak Ibu bertujuan untuk ya menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Nah, jadi materi yang Bapak Ibu cari untuk kompetensi sosiokultural itu terkait dengan wawasan kebangsaan ya, nilai-nilai Pancasila, prinsip wawasan kebangsaan. Nah, di sini dan perekat bangsa. Ini cari contoh soalnya ini di Google teman-teman ya untuk dipelajari. Yang pertama itu cari materi terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman. Cari contoh soalnya ya. Ketikkan saja di Google. Kemudian kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Ini 4 ruang lingkup
materi untuk soal kompetensi sosial kultural Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, bagaimana dengan wawancara? Wawancaranya itu nanti menggunakan juga sistem CAT Bapak Ibu guru ya. Untuk wawancara juga menggunakan sistem CAT. Nah, untuk materi wawancara P2, P3, P4 itu Bapak Ibu guru menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Jadi Bapak Ibu cari contoh soal terkait dengan integritas, kemudian cari contoh soal terkait dengan moralitas ya. Nah, moralitas yang meliputi aspek apa? Aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini ruang lingkup yang harus Bapak Ibu cari materinya sekaligus contoh soalnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan materinya mengenai kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan, moralitas, integritas terkait P3K Guru 2023, insya Allah nanti Bapak Ibu akan belajar dengan maksimal dan efisien tanpa keluar dari harusnya dipelajari. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita akan bahas contoh-contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.